Kali ini kita lagi membuat perbanyakan bibit alpukat Sanak Family, karena kita berencana tidak menanam lagi. Nah, untuk menghitung kebutuhannya bagaimana Sanak Family, kita menyiapkan bibit berapa bibit untuk lahan yang akan kita tanam ya. Nah, agar nanti kita tidak keteteran dalam menanamnya, jangan sampai nanti lahan sudah dibuka bibitnya kurang. Oke Sanak Family, kali ini kita berbagi cerita bagaimana menghitung kebutuhan bibit untuk luasan lahan 1 hektar ya Sanak Family. Terserah nanti lahan Sanak Family berapa, rumusnya sama saja. Bagaimana cara menghitung kebutuhan bibit untuk luasan lahan. Halo, assalamualaikum, apa kabar Sanak Family? Jumpa lagi dengan channel di kebunku. Hari ini Sanak Family kita lagi akan menambah bibit lagi, karena kita mau menambah lagi untuk menanam kembali ya Sanak Family. Ada kurang lebih 1 hektar lahan yang akan kita tanamin kembali. Nah, ini kita lagi mempersiapkan bibit secara mandiri. Ini yang sudah kita sambung. Ini kita menyemai sendiri lagi Sanak Family. Nanti bertahap ya, mungkin agak memakan waktu sih. Tapi ya mau tidak mau kita membuat bibit sendiri, karena kita tahu ininya, tahu apa nasabnya ya yang kita tanam. Ya kalau yang punya dana lebih silahkan beli saja, lebih hemat waktu. Kita yang dananya terbatas, mau tidak mau membuat bibit secara mandiri. Nah Sanak Family, bagaimana caranya menghitung kebutuhan bibit? Biasanya kan ada yang nanya tuh, berapa kebutuhan bibit 1 hektar. Tergantung ya Sanak Family, tergantung jarak tanam yang kita lakukan. Kita mau menanam berapa itu tergantung varietas sih, sesuaikan dengan karakter pertumbuhan. Ada tanaman yang pertumbuhannya ke atas, ada yang melebar ke samping, jadi bisa jarak tanam pendek atau lebar itu tergantung varietas ya Sanak Family. Nah, cara menghitungnya bagaimana Sanak Family? Yuk kita belajar bersama bagaimana menghitung kebutuhan, bagaimana menghitung populasi alpukat dalam 1 hektar. Yuk kita lihat dulu Sanak Family hitungan secara teorinya ya. Nah, bagaimana menghitungnya Sanak Family? Kebutuhan bibit untuk menanam misalnya ya lahan kita 1 hektar. Nah, cara menghitung kebutuhan bibitnya adalah 1 hektar itu kan 10.000 meter persegi ya, 10.000 meter persegi. Nah, misalnya jarak tanam kita 5 kali 5 berarti 25 ya. Jadi dibagi 25. 10.000 dibagi 25 sama dengan 400. Jadi kebutuhan bibit kita sekitar 400 ya Sanak Family. Ini kurang lebihnya tergantung bentuk tanah juga sih. Kalau bentuk tanahnya persegi 4 atau persegi panjang bisa sebegini, tapi kalau bentuk tanahnya segitiga atau tidak rata begitu, ini bisa kurang dari ini, karena kan tidak mungkin juga kita menanam bibit di dekat lahan tetangga begitu ya. Nah, jadi estimasi kebutuhan kita untuk 1 hektar itu sekitar 400 bibit jika jarak tanamnya 5 kali 5. Tapi kalau misalnya jarak tanamnya 6 kali 6, 10.000 dibagi 6 kali 6 itu 36 ya. Nah, sekitar 278 batang ya. Ya, 278. Tapi nanti kita akan lebihkan juga Sanak Family sekitar 10% untuk menyulam bibit yang mati, untuk mengganti bibit yang stagnan begitu ya Sanak Family. Demikian pula halnya jika kita menanam dengan jarak yang lain Sanak Family, misalnya berapa? 9 kali 9 ya. 10.000 dibagi 9 kali 9 itu 81. Nah, bibit yang kita perlukan sekitar 125 batang. Jadi begini ya Sanak Family untuk cara menghitung kebutuhan bibit dalam luasan lahan yang tersedia. Ini contohnya 10.000 ya, tergantung Sanak Family punya lahan berapa dan jarak tanam yang diinginkan berapa ya. Jadi kalau untuk alpukat itu jarak tanam itu tergantung varietas, karena beda-beda varietas beda tajuknya ya.
ada yang menjulang tinggi ke atas, ada yang melebar ke samping. Nah, jadi sesuaikan saja. Atau jika sanak pemilih ingin jarak rapat, ya harus rajin memangkas. Begitu sanak pemilih cara menghitung kebutuhan bibit. Jadi jika sanak pemilih ingin membeli, sebegitulah jumlah yang disediakan. Jika ingin membuat, ya buatlah kurang lebih sebegitu juga ya sanak pemilih. Ya, demikianlah tadi sanak pemilih cara menghitung estimasi kebutuhan bibit dalam luasan tanam yang hendak kita tanam. Ini hanya sekedar estimasi saja ya sanak pemilih. Kalau lahannya persegi 4 mungkin pas bisa segini, tapi kalau lahannya segitiga atau dalam bentuk yang lain mungkin bisa lebih kurang, karena kan tidak mungkin kita menanam jarak hanya 1 meter dengan batas tanah sebelah ya. Tentu kita lebihkan agar tajuk tanaman tidak sampai masuk ke lahan tetangga, begitu ya sanak pemilih. Tapi perhitungan ini mendekati kebutuhan yang sebenarnya sanak pemilih. Yang penting kita masih harus melebihkan sekitar 10-15% dari estimasi ini, persiapan untuk menyulam jika ada bibit yang mati atau yang stagnan pertumbuhannya nanti. Jadi sanak pemilih bisa melebihkannya jika membeli, atau jika membuat sendiri sanak pemilih bisa melebihkannya juga jika sanak pemilih belajar menyambung atau membuat teknik pembibitan yang lain sanak pemilih. Oke sanak pemilih, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang telah mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan video kali ini ada manfaatnya. Yang ingin belajar bersama, yuk kita sama-sama belajar di channel ini. Ilmu dapat kita peroleh dari siapa saja, pengalaman bisa kita dapatkan dari mana saja. Jangan takut mencoba, kita coba, kita bisa. Untuk memenuhi kebutuhan bibit tadi, selain melakukan sambung pucuk, saya juga melakukan sambung susu ya sanak pemilih. Seperti ini. Teknik ini memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi daripada sambung pucuk ya. Kalau sambung pucuk itu kadang-kadang tergantung cuaca juga ya, kondisi entres, suhu. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya. Kadang-kadang kita gagal juga ya, tapi kalau dengan sambung susu itu rata-rata tingkat keberhasilannya cukup tinggi ya. Seperti ini udah kita pangkas seedlingnya, nanti tinggal kita panen, ini tinggal dipotong di sini ya. Nah, seperti itu sanak pemilih. Teknik ini bisa diterapkan bukan hanya pada alpukat, bisa juga pada tanaman lain ya. Nah, ini juga sanak pemilih teknik sambung susu alpukat Miki ya. Nanti akan kita pangkas juga ini. Tunggu kurang lebih 1 bulan lagi lah, baru kita panen. Ininya sudah kita persiapkan, sudah kita potong batang bawahnya. Ini batang bawah ya, yang ini batang bawah. Ini kita potong terlebih dahulu, baru nanti setelah ini sudah yakin menyatu, baru kita pangkas. Cuman teknik ini agak lama sanak pemilih, bisa memakan waktu sampai dengan 3 bulan baru kita potong di sini. Jangan terlalu cepat juga, nanti kalau dia belum bersatu bisa gagal kalau kita potong ya. Nanti lama kelamaan dia akan layu karena kedua individu ini belum berhasil. Jadi pastikan kedua individu ini sudah berhasil antara batang bawah sama ini batang atasnya yang akan kita ambil ini bibit unggulnya ya. Ini jadi jangan terlalu cepat, jangan terlalu gegabah juga untuk memotong ininya.